bisa mengklarifikasi banyak hal, terutama kronologi. Jadi sebenarnya Anda bisa ceritakan awalnya mula teror ini seperti apa? Apakah kiriman paket pertama, yaitu kepala babi tanpa telinga itu, sudah ada pesan khusus sebelum paket itu dikirimkan? Iya, tidak ada. Kami bekerja seperti biasa sebelum tanggal 19. Nah, tanggal 19 pukul 16.13 itu paket itu tiba di kantor Tempo. Dikirim oleh seorang kurir memakai pengiriman, aplikasi pengiriman ya. Karena dari identitasnya dia memakai helm salah satu aplikasi. Dia membawa kotak besar, lalu datang ke satpam di kantor Tempo, lalu dia memberitahu bahwa ini paket untuk Cica. Lalu satpam meminta silakan tanda tangan. Tapi kemudian dia meminjam spidol, lalu menuliskan nama Francisca Christy Rosana dalam kurung Cica. Yang itu tujuannya. Jadi tidak di kotak itu tidak ada nama pengirim, tidak ada nama penerima sesungguhnya. Dia baru menuliskannya pada saat diterima oleh satpam itu. Lalu si kurir ini kemudian 10 menit berada di area satpam itu. Dia duduk, dia buka helm, dia telepon. Nanti wajahnya terlihat oleh CCTV? Terlihat. Motornya juga terlihat pakai Honda Beat putih. Termasuk nomor platnya? Nomor platnya juga terlihat. Kemudian dia pergi. Nah, paket itu berada di pos satpam karena Cica yang jadi tujuannya itu tidak ada di kantor karena dia sedang meliput. Baru besok sorenya dia tiba di kantor jam 3. Satpam memberitahu ada paket di situ, Cica membawanya ke atas. Jadi tidak ada kecurigaan satpam? Tidak ada kecurigaan, bahkan Cica menentengnya. Tidak ada, karena itu tertutup rapat sekali. Nah, Cica membawanya ke atas, begitu di lantai 4 di kantor redaksi itu dia membukanya. Ada teman wartawan lain, Husen, yang membukanya. Begitu dibuka, bau menyengat. Nah, Husen mengintip, di dalamnya ada styrofoam sama plastik merah. Lalu dia minta petugas kebersihan untuk membukanya, tapi baunya makin menyengat kan. Akhirnya dibawa keluar, dibukalah kotaknya itu dan ternyata adalah potongan kepala babi tanpa telinga. Jadi telinganya sudah dikerat dengan rapi. Itu lalu jadi berita heboh lah di mana-mana. Kami juga memberitakan, kemudian masuk media sosial menjadi heboh. Nah, tanggal 9 itu kan tanggal 20 ya. 20. Tanggal 20, kemudian tanggal 21 kami melaporkannya ke Mabes Polri. Tapi sebelum itu pada paginya ada seseorang yang mengirimkan pesan langsung atau direct message ke akun official Tempo. Ada namanya di situ dan dia bilang cukup babinya, dia bilang. Dia tanya? Dia tanya cukup babinya. Identitasnya berarti jelas atau akun telur, akun bodong? Enggak, ada akunnya. Begitu dicek ada akunnya, ada. Tapi fotonya tidak ada ya orang memakai topeng gitu. Nah, cukup babinya dia bilang ini gara-gara kalian tidak mau mendengar. Dengan ini teror akan berlanjut, dia bilang, sampai kantor kalian mampus. Lalu sampai pesan itu bagaimana respon Cica dan juga teman-teman? Iya, kita pikir ya ini orang iseng mungkin, ya kan? Tapi sampai saya adminnya memforward itu ke grup kami di internal itu ya nggak ada yang nanggepin karena ya itu begitu dicek ini juga akun kelihatannya sih akun pseudonym ya, gitu ya. Bodong gitu. Walaupun postingnya sudah banyak. Gitu. Nah, tidak ada kecurigaan bahwa ini berkaitan. Intimidasi. Dan berkaitan terutama. Ternyata tanggal 21 dia kirim pesan, tanggal 22 pagi jam 2.11 menit itu ada lemparan kotak berisi bangkai tikus. Dan bangkai tikusnya tidak hanya satu tapi 6 dengan kepala yang dipotong juga dengan rapi. Dibungkus kertas kado mawar merah. 6 tikusnya itu ditumpuk begitu rupa ya sehingga dan kelihatan tikusnya baru ditangkap ketika dipotong gitu karena masih basah mungkin dari got mana gitu. Dan itu dilempar dari luar kantor Tempo jam 2 dari rekaman CCTV jam 2.11 waktu Indonesia Barat. Pelakunya berapa orang yang melempar dari kantor Tempo dari kelihatannya 1 orang. Kelihatannya, tapi itu tidak terlalu jelas karena dia kelihatannya tahu di mana posisi CCTV. Sehingga hanya terdengar suara, ada melintas orang, terdengar suaranya ngedebuk gitu. Jadi dia menimpa kap mobil lalu jatuh ke tanah. Nah, jatuh ke tanah baru jam 8 pagi petugas kebersihan melihatnya, mendapatkannya. Dia menyangka itu mie instan. Mengapa? Karena ini lagi puasa ya, kiriman parsel gitu? Ya, kiriman parsel bagi-bagi di kantor banyak sekali kotak mie instan. Dia pikir ini tercecer. Begitu dibuka itu isinya tikus. Nah, kemudian dia melapor ke satpam lalu ya ada prosedur gitu dan dibuka isinya ini isinya 6 tikus yang sudah terpenggal. Dan apa artinya 6? Ya. Ini yang bikin kami jeri, kami ngeri, kami takut. Jadi Tempo takut dan ngeri. Melihat ini bukan suatu bercandaan. Afi, ini dia mengirimkan potongan organ makhluk hidup.
apapun itu, babi dan tikus adalah makhluk hidup. Dia pernah hidup, dia dipotong kepalanya, dikirimkan kepada kami. Untuk memberi pesan ya. Untuk memberi pesan. Apapun itu bikin takut. Apapun pesannya ya. Apalagi ini hewan yang menjadi simbol kerakusan, kebobrokan, babi dan tikus kan. Ya. Tikus sering diasosiasikan dengan Kotor. babi juga begitu, tikus adalah hewan pengerat, lambang korupsi bahkan. Ya. Itu dikirimkan kepada kami dengan kepala terpegal dan jumlahnya 6. Tidak hanya satu itu untuk cicak kan, walaupun tidak bernama baru dituliskan, tapi yang tikus ada 6. Anda membaca 6 ini artinya 6 itu jumlah host podcast Bocor Halus. Bocor Halus itu salah satu program di Tempo di YouTube, dan itu jumlahnya 6 orang, ganti-gantian gitu. Cica salah satu, dan satu-satunya perempuan di 6 host itu yang menjadi host Bocor Halus. Mas, kenapa awal kepala babi tanpa telinga itu dikirimnya untuk Cica? Apakah karena dia perempuan atau ada ini yang menakutkan, hal lain yang menakutkan. Mengapa? Satu, karena Cica seorang perempuan dan dia seorang penganut Nasrani. Babi tentu saja makanan yang tidak bisa Cica boleh dikonsumsi. Iya, boleh mengkonsumsinya. Artinya apa? Cica menjadi minoritas di situ. Dan itu menjadi mengerikan karena ancamannya kirimannya sangat spesifik. Ya kan? Kenapa bukan 6 yang lain? Kenapa bukan 5 yang lain maksudnya? Laki-laki yang lain gitu yang mendapatkan kiriman. Tapi Cica artinya ini sangat spesifik ditujukan kepada dia, dan dari 6 itu ya harus diakui Cica paling populer. Mungkin karena satu-satunya perempuan, mungkin dan dia sering sekali memimpin liputan yang sensitif. Ya. Misalnya keluarga Pak Jokowi waktu pencalonan anaknya itu, kemudian Cica juga banyak meliput isu-isu politik yang sensitif, terutama keluarga Pak Jokowi. Oke, tahu dari mana bahwa ini urusannya adalah pemerintahan berkaitan dengan profesi Cica, bukan urusan personal Cica? Kalau personal mungkin dikirim ke rumah kali ya, bukan ke kantor. Artinya pengirimnya tahu bahwa satu dikirim ke Cica yang populer, kedua perempuan, ketiga dikirimnya ke kantor, artinya dia ingin punya dampak kan, sehingga diketahui. Kalau dikirimnya ke kos-kosannya mungkin atau ke rumahnya, kan wartawan harus datang ke sana membuktikan. Kita tidak bisa percaya meskipun Cica lapor bahwa ada kiriman babi misalnya, ya kita harus datang ke sana. Tapi dengan dikirim ke kantor Tempo, kantor berita, itu dampaknya bisa segera. Karena dengan tanggal tanggal 20 itu pukul 6 itu pukul 16 dibuka, sorenya kan langsung beritanya langsung menyeruak di mana-mana. Oke.